Halo, selamat pagi. Di sini saya akan menjelaskan salah satu topik materi yang sangat penting di dunia internet, yang dimana materi ini ialah suatu cara bagaimana untuk meretas suatu website. Di sini kita akan membahas suatu topik yang bernama XSS atau Cross Site Scripting. Nah, kenapa kita bahas? Dengan cara ini, bahkan perusahaan sebesar Facebook dan PayPal itu telah diserang dengan menggunakan seperti ini. Bahkan dikutip dari halaman detik.net, salah satu hacker di Indonesia yang punya akun bernama Xuser, dia pernah menghack website KPU pada tahun 2004 yang dimana dia mengubah nama-nama partai peserta pemilu menjadi partai-partai buah-buahan seperti Partai Jambu, Partai Nanas, Partai Kolor Hijau, dan sebagainya. Maka dari itu penting untuk kita sadari bahwa akan pentingnya kita membuat website yang kuat agar tahan terhadap beberapa ancaman yang ada di internet sana seperti XSS salah satunya. Maka dari itu di video kali ini saya akan menjelaskan tentang apa itu XSS, lalu saya akan mendemonstrasikan bagaimana kita menyerang untuk menggunakan XSS ke website, dan ketiga yang terakhir akan saya demonstrasikan bagaimana cara untuk memprotek halaman website kita agar terhindar dari serangan XSS ini sendiri. Langsung saja kita masuk kepada tahap pertama, yaitu kita akan mulai dulu membahas tentang apa itu XSS. Videonya silakan disimak seperti berikut. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara untuk mengetek suatu web dengan cara XSS atau Cross Site Scripting. Sebelum masuk kepada tutorial, kita terlebih dahulu untuk mengetahui materi tentang apa itu XSS atau Cross Site Scripting. Diunggah dari halaman www.logq.id. Di sini dijelaskan pengertian dari XSS atau Cross Site Scripting. Cross Site Scripting adalah serangan injeksi kode pada sisi klien dengan menggunakan sarana halaman, website, atau web aplikasi. Peretas akan mengeksekusi skrip berbahaya di browser korban dengan cara memasukkan kode berbahaya ke halaman web atau web aplikasi yang sah. Serangan ini dapat dilakukan menggunakan JavaScript, VBS Script, ActiveS, Flash, dan bahasa sisi klien lainnya. Forum, kolom komentar, dan message boards biasanya digunakan oleh penyerang untuk memposting link untuk membuat skrip berbahaya. Yang nantinya skrip tersebut akan kemudian menyerang ketika korban mengklik tautan tersebut. Biasanya serangan ini sering digunakan untuk mencuri session cookies yang memungkinkan penyerang untuk menyamar sebagai korban. Dengan cara ini, peretas bisa mengetahui data-data sensitif milik korban yang sedang dijebaknya. Nah, perlu kita ketahui di sini, serangan XSS ini itu disingkatnya jadi XSS karena CSS sudah sangat difamiliar ya dengan dunia web itu, yaitu kan Cascading Style Sheet. Nah, maka itu agar dirancu dipilihlah istilah XSS atau Cross Site Scripting seperti itu. Di sini ada jenis serangannya, ada 3, ada Store XSS, Reflected XSS, dan DOM-based XSS. Store XSS merupakan jenis XSS yang paling merusak. Dalam Store XSS, skrip jahat yang disuntikan akan disimpan secara permanen di server target, seperti database, forum pesan, visitor log, dan lain-lain. Lalu untuk jenis yang kedua ada Reflected XSS, di mana terjadi ketika skrip berbahaya dipantulkan dari web aplikasi ke browser korban. Lalu yang terakhir ada DOM-based XSS. Terjadi jika web aplikasi menulis data ke dokumen objek model atau DOM tanpa sanitizen yang tepat. Penyerang dapat memanipulasi data untuk memasukkan konten XSS pada halaman web seperti kode JavaScript yang berbahaya. Itulah untuk materi dari XSS atau Cross Site Scripting itu sendiri. Sekarang kita akan masuk ke tutorialnya. Baik, mula-mula kita harus menjalankan dahulu website yang kita punya. Yang pertama, jalankan dahulu example control panel-nya. Pastikan modul Apache dan modul MySQL itu berwarna hijau di start di bagian action-nya. Lalu kita buka website versi kita sendiri ya. Ini saya akan buka dahulu PHP MyAdmin saya. Di sini saya sudah menyiapkan suatu database. Nah, ini database saya untuk halaman webnya. Nah, ini kita sudah di halaman login ya. Ini adalah halaman login pada database ini.
Sekarang saya akan mempraktekkan bagaimana cara untuk menyerang dari website ini sendiri. Sekarang saya posisinya adalah sebagai user. Semisal saya sebagai user, saya akan masuk dahulu. Seperti yang dilihat, saya sudah masuk ke dalam database-nya ya. Di sini ada daftar anggota keluarga. Ada datanya sebanyak 5 buah. Ini semua data-data database yang saya punya di halaman website ini. Nah, sekarang bagaimana caranya agar kita untuk bisa menyerang website ini dengan cara XSS atau cross-site scripting. Di percobaan kali ini saya akan melakukan cara XSS yang sangat simple, yang sangat sederhana. Dengan cara kita akan menggunakan serangan store XSS. Di sini saya akan menggunakan kode HTML yang akan saya inputkan di database ini sebagai user. Posisi saya sebagai user. Semisal saya akan menambahkan anggota keluarga. Saya ingin tambah data anggota keluarga. Jadi saya ketikkan namanya misalkan Brian, gender laki-laki dan umurnya semisal 21 ya. Untuk kolom pekerjaan, sini saya sudah menyiapkan kode HTML untuk saya masukkan input ke database-nya. Seperti ini. Lalu pilih gambar, saya pilih gambar secara acak. Dan ini saya sudah ya menyiapkan suatu data tambahan untuk database nanti. Namanya Brian, gender laki-laki, umur 21, dan pekerjaannya ini saya isi dengan kode HTML. Gambar saya sudah pilih secara acak, saya tekan tambah data. Data berhasil ditambahkan. Oke. Nah, kenapa sekarang layarnya hitam? Karena saya sudah menginput atau menginjeksi halaman ini dengan kode HTML saya. Coba kita lihat Ctrl U, kita lihat source code-nya. Nah, di sini ternyata tadi yang saya inputkan kode HTML itu dijalankan oleh website ini sendiri. Seperti itu. Jadi secara simpel, secara sederhana itu XSS yang kita pakai ini ialah kita menginputkan kode HTML atau JavaScript atau apapun itu ke dalam website. Seperti ini. Jadi nanti ini ada angka hitam. Seperti itu. Ini untuk posisi user ya. Jadi kan nanti misalkan admin ketika masuk nih. Jadi saya logout dulu ya. Ini saya logout. Nah, misalkan saya sebagai admin. Nah, misalkan sekarang saya admin, saya ingin mengkontrol data saya. Saya masukkan di sini admin. Saya sudah menyiapkan untuk username-nya. Nah, saya sebagai admin ini nanti kaget. Kenapa? Kok tiba-tiba halaman saya jadi hitam seperti ini? Hitam. Karena sebelumnya website ini telah diserang oleh user yang secara sengaja memasukkan atau menginputkan injeksi kode HTML ke website ini. Seperti itu. Nah, tadi cara satu sudah saya jalankan. Sekarang saya akan menjalankannya ketika ingin mengubah data. Tadi awal kita dengan cara pertama itu ditambah data anggota keluarga. Dan sekarang saya akan di posisinya untuk mengubah data. Misal saya sebagai user. Ini saya logout dahulu. Nah, sekarang saya akan masuk sebagai user tadi ya, sebagai penyerang. Nah, ketika saya sudah masuk seperti ini, saya misalkan ingin mengubah data, misal. Ini kita hapus dahulu datanya. Nah, data sudah dihapus ya. Ketika data sudah dihapus, maka kode HTML tadi yang berjalan itu sudah tidak dijalankan lagi di website ini. Nah, tadi kan sudah ditambah data anggota keluarga. Sekarang saya akan mencoba diubah. Misal saya mengubah data dari Faisal. Saya ubah. Seperti tadi sama. Misalkan di gender ya. Di gender akan saya inputkan kode HTML tadi. Coba kita jalankan. Data berhasil diubah. Nah, layarnya hitam. Kenapa? Karena di bagian ubah data ataupun tadi cara pertama di bagian tambah data anggota keluarga, mau ditambah data anggota keluarga ataupun diubah, itu tidak dijalankan suatu filter. Jadi semua inputan yang dimasukin ke dalam kolom itu semuanya akan dijalankan langsung oleh website sendiri. Seperti itu. Jadi ini di running. Jadi pun nanti ketika si admin ingin masuk ke dalam database-nya, dia nanti akan kaget kenapa kok layar saya hitam. Seperti itu. Nah, ini contoh yang sangat simpel dan yang sederhana bagaimana cara mengetek suatu website dengan cara cross-site scripting atau XSS. Sekarang ini saya akan hapus dulu.
Ini saya akan ubah lagi. Nah, sekarang data sudah normal ya. Data akan saya kembalikan normal. Dan sekarang bagaimana caranya agar tidak terjadi serangan XSS di website ini sendiri? Bagaimana caranya? Di sini dikutip dari www.duniailkom.com, cara mencegah cross-site scripting dan HTML injection. Salah satu cara sederhananya menghindari ini ialah dengan membuat karakter-karakter yang memiliki makna di dalam HTML dan JavaScript untuk diubah menjadi name entity, yaitu mengkonversi karakter khusus seperti kurang dari menjadi dan LT, dan karakter lebih besar dari menjadi dan GT. Atau cara lainnya adalah dengan menghilangkan sama sekali seluruh tag HTML dan script dari inputan user. Nah, untuk kedua peran ini, PHP memiliki fungsi yang bernama HTML Special Charge dan Strip Tags. Untuk HTML Special Charge akan mengkonversi 4 karakter khusus HTML menjadi name entity sehingga tidak akan diproses oleh web browser. Jadi nanti semua inputan yang masuk tidak akan langsung dijalankan begitu saja di website itu sendiri. Keempat karakter tersebut adalah kurang dari, lebih besar dari, dan sebagainya. Nah, keempat karakter tersebut adalah kurang dari, lebih besar dari, dan kutip. Nah, keempat karakter khusus inilah yang membuat web browser akan menerjemahkan sebuah string menjadi kode HTML atau JavaScript. Nah, untuk fungsi strip text akan menghapus seluruh tag HTML dari inputan user. Di sini saya akan mencoba menjalankan fungsi HTML Special Charge yang akan saya pakai di website saya ini. Pertama-tama saya buka dulu kode HTML PHP dari halaman website sendiri di bagian tambah data dan ubah tadi ya yang sangat rawan. Di sini saya sudah membuka di tambahnya. Di sini sudah aman semua untuk halaman websitenya. Lalu kita akan ubah di sini. Di bagian sini, bagian fungsi tambah, kita akan menjalankan namanya HTML Special Charge. Nah, ini kita masukkan semua di bawahnya semua. Nah, seperti ini ya. Ini untuk fungsi tambah agar nanti semua inputan kode tidak langsung di running, kita tambahkan kode HTML yang disediakan PHP itu HTML Special Charge. Ini di fungsi tambah dan akan kita ubah juga di fungsi ubah tadi ya. Fungsi ubah. Nah, di sini sudah ditemukan fungsi ubah. Di sini kita akan seperti tadi ketikkan Special Charge untuk semua inputan yang ada di sini. Sudah ya, di bagian ubah bisa kita masukkan HTML Special Charge-nya. Dan di bagian tambah juga kita sudah tambahkan Special Charge-nya. Sekarang kita save. Lalu kita jalankan. Nah, sekarang saya akan mencoba untuk membuat lagi serangan XSS di halaman ini. Seperti biasa caranya seperti tadi. Misalkan saya taruh nama Brian, gendernya laki-laki, umurnya misal 21, dan pekerjaannya kita akan masukin salah satu kode tadi ini, kita masukkan ke sini. Gambar kita pilih asal saja, ini misal. Lalu tambah data. Data masih ditambahkan. Nah, sekarang sudah hitam ya. Tapi jika kita scroll, di sini kita lihat dia tidak dijalankan oleh website itu sendiri, tapi ditampilkan. Nanti kita sebagai admin yang ingin masuk, misalnya saya logout, saya masuk sebagai admin ya, admin. Nah, ketika saya ingin melihat database saya, ketika saya scroll, nah sekarang di sini kok ada ini, seperti itu. Berarti di sini ada yang ingin mencoba serangan XSS di halaman website sendiri. Misalkan saya Ctrl U. Nah, ini ada ya. Tapi ini tidak running. Ini dijalankan langsung oleh website kita sendiri. Seperti itu. Misalkan kita buka di PHP MyAdmin-nya. Masuk ya. Jadi nanti inputan tadi itu masuk di PHP MyAdmin juga. Tapi tidak dijalankan langsung oleh website ini sendiri. Seperti itu. Nah, inilah fungsinya untuk menambahkan kode HTML Special Charge di bagian fungsi tambah tanda data ataupun di fungsi ubah tadi. Seperti itu. Misalkan saya mengubah data dari Sarah misalnya.
seperti tadi ya, pekerjaannya ataupun di gender saya akan ubah seperti tadi, kode saya masukin, ubah data, kita masih diubah. Nah, sekarang datanya tuh tidak dijalankan seperti itu. Jadi semua inputan yang masuk yang ada tagnya itu tidak akan langsung dijalankan oleh website sendiri seperti itu. Nah, ini langkah-langkah untuk mencegah serangan dari XSS atau cross-site scripting seperti itu dengan menggunakan HTML special charts atau menggunakan strip tags ya, seperti itu. Jadi seperti inilah tutorial untuk menyerang website seseorang menggunakan XSS dengan metode yang sangat simpel, sangat sederhana. Kita memasukkan kode HTML ke dalam website ini sendiri, dan dengan cara mencegahnya yaitu dengan menambahkan fungsi PHP HTML special charts seperti itu. Jadi nanti tidak dijalankan langsung, jadi dia akan ditampilkan seperti ini, seperti itu. Jadi kesimpulannya pada materi kali ini, bagaimana kita membuat suatu website yang kuat, strong dari segala ancaman, terutama dari cross-site scripting ini sendiri. Karena sebagai cross-site scripting ini sangat berbahaya bagi suatu website yang dimana di bagian inputannya tidak menyediakan filter bagi semua input yang dimasukkan, seperti itu. Di sini sudah saya jelaskan tadi caranya menyerangnya bagaimana dan cara untuk memproteknya ya, seperti itu. Sekian pemaparan materi dari saya tentang apa itu XSS. Semoga di sini video ini membantu rekan-rekan semua dalam membuat website kita versi sendiri, dan di mana website kita ini agar aman, kuat, terhindar dari berbagai serangan ancaman di dunia internet, termasuk XSS ini sendiri. Demikianlah video yang saya dapat sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Selamat pagi dalam salam sukses.